قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الهجا وأن فضائله ونعمه قد أفضى إلى كافة البشر شرقا وغربا وعباده المتقين قد أشرف يوم القيامة في جنة المأوى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء وبعد فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أعلم بمراده قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Saudara, kita bacakan Fatihah lagi untuk keluarga almarhum ini. Ini almarhum ini. Ya. Almarhum daripada Rina, ya, Inem, Seronaan dan Raja. Kita bacain Fatihah di majlis zikir dan ta'lim malam ini. Al-Fatihah ta'ala niyatil qabul wa tamami kulli sulul ma'mul wa ala salahis san zahiran wa batinan wa anna Allah ta'ala al-karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuqna kamal ikhlas wal yakin summa ila arwahi abaina wa mahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa khalatina wa masyayikhina min masyarikil ardi ila magharibiha bi barriha wa bahriha wa nakhussu khususan liruh abdikal faqirah almarhumah Rina binti Rizin wa ila ruh abdikal faqir Inan bin Ijang wa ila ruh abdikal faqirah Sarah binti Gental wa ila ruh almarhum Na'an bin Naid wa ila ruh Raja bin Rahman bi anna Allah yataqassahum bi rahmah wal maghfirah wa anna Allah ta'ala yaqbalul jami' wa yuslu sa'nal jami' wa ya'fu 'anil jami' wa 'ala niyatin jalibatan li kulli khair janibatan li kulli syarr hasilatan li kulli maqsud dafi'atan li kulli bala wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Saudara-saudara jamaah Majlis Zikir wa Ta'lim Masjid Nurul Falah yang saya hormati dan muliakan, segenap jajaran DKM pengurus Masjid Nurul Falah yang saya muliakan, dan semua yang hadir para pencinta ilmu yang insya Allah selalu dirahmati dimuliakan Allah Jalla Jalaluh. Kita bersyukur kepada Allah bahwa di malam ini kita bisa bermuajah kembali duduk bersama di majlis Rasul untuk sama-sama kita mencari menggali ilmu-ilmu Allah guna bekal kehidupan kita minad dunia ilal akhirah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang muhasabah, ya, kaitannya dengan muhasabah yang kemarin telah kita uraikan dengan tuntas, ya. Ada 4 hal yang perlu kita muhasabahkan
yang perlu kita evaluasikan sebelum kita dievaluasi oleh Allah. Nah, ini juga kaitannya dengan Muharram yang sebentar lagi akan berakhir, ya. Sebentar lagi akan mengakhiri diri kita semua. Artinya bulan Muharram habis berganti dengan Syawal, ya. Apa? Muharram, Safar, ya. Habis Muharram, Safar, ya. Ya, nanti berganti dengan Safar. Maka sekarang kita masih berada Muharram, ya, berada di bulan Muharram. Tetap kalimat-kalimat muhasabah itu ada dalam hidup kita, dan juga termasuk, ya, bukan hanya Muharram tapi di bulan-bulan yang lain. Ini karena kita ittiba' lil ulama, mengikuti para ulama. Di setiap Muharram itu lebih difokuskan untuk mengevaluasi diri, ya, dan juga termasuk di dalamnya melakukan hal-hal kebaikan yang dilakukan oleh diri kita masing-masing, ya, dalam hal salatnya, puasanya, sedekahnya, silaturahimnya, zikirnya, dan banyak lain hal yang diperintahkan di dalam syariah agama Allah. Ya, masih ingat kemarin yang kita bahas? Masih, ya? Yang pertama apa kemarin dimuhasabahkan? Tentang umur, ya, tentang umur yang diberi oleh Allah digunakan untuk apa saja, dalam tujuan apa saja. Ya, an umrihi fima afnah. Allah akan memberikan umur, nanti yang ditanya sama Allah itu untuk apa saja umur digunakan, dalam tujuan apa gitu, dalam rangka apa, dalam rangka maksiatkah atau taatkah. Nah, kemudian yang kedua apa? Yang kedua kemarin apa? Ya, tentang jasad atau jisim, ya, jisim itu artinya tubuh kita, tentang tubuh yang diberikan oleh Allah, an jismihi fima ablahu, tentang anggota tubuh yang selama ini diberi oleh Allah, ya, untuk apa saja digunakan, untuk maksiatkah atau untuk taatkah, dari mulai mata, telinga, lisan, tangan, kaki, bahkan hati yang ada dalam tubuh kita ini, semuanya digunakan untuk apa? Kalau lebih banyak maksiat, segera kita bertobat kepada Allah, gitu, ya. Kemudian yang ketiga apa? An malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa, dari harta yang selama ini pula diberi oleh Allah, dari mana kau dapat, kemana kau salurkan atau kau infakkan. Itu juga menjadi pertanyaan, ya, muhasabah. Jadi kalau kita orang-orang yang beriman tentu saja menginginkan harta yang kita cari itu adalah harta yang halalan thayyibah. Jadi harta yang halal lagi baik, dan juga mengeluarkannya pula pada hal yang bagus, hal yang baik. Kita bersedekah kepada fakir miskin, anak-anak yatim, ya. Lalu kemudian juga rumah-rumah Allah, pondok-pondok pesantren dan sebagainya. Nah, jadi semuanya jelas. Nah, dari apa yang kita ambil halal, maka mengeluarkannya juga dengan cara yang halal. Jadi harta yang kita ambil dengan cara yang halal, keluar yang halal, itu jadi barokah. Tapi ada sesuatu harta yang kita ambil dari cara yang halal, mengeluarkannya dengan cara yang batil, itu pun jangan jadi dosa, tidak berkah. Ada juga yang lebih parah lagi, harta diambil dari cara yang haram, keluarnya juga pada tempat-tempat yang haram, gitu. Kalau bahasa orang-orang sekarang itu apa? Harta setan dimakan setan, gitu. Jadi dari setan berasalnya, kemudian keluarnya juga kepada setan. Ya, jadi 4 hal itu. Maaf, yang keempat, ya. Yang keempat apa? Ya, ilmu. Wa an ilmihi fima fa'ala fihi, tentang ilmu yang selama ini diberi oleh Allah, digunakan untuk apa saja ilmu itu. Ya, untuk menyesatkan orang atau justru memberi banyak petunjuk pada orang dari ilmu-ilmunya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Ya, terutama di kalangan para ulama, juga termasuk antum, bukan hanya ulama. Jadi ketika antum diberi ilmu oleh Allah melalui lisannya para ulama, ya, itu ilmu diamalkan apa enggak? Lalu kemudian digunakan untuk apa saja? Ketika kau paham, diberikan oleh Allah melalui lisannya para ulama, lalu kau gunakan untuk apa ilmu itu? Ya, maka dengan hal ini 4 muhasabah ini memberikan pengaruh dalam kehidupan kita orang-orang beriman, agar kita lebih cerdas lagi, gitu, ya. Ya, cerdas emosi kita, cerdas spiritual kita. Jadi ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual, ya. Kalau kecerdasan emosional itu
kaitannya bisa mengolah diri gitu. Dia bisa mengolah diri yang tidak mudah marah, tidak mudah terpancing oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Itu kalau kecerdasan emosional. Ada lagi kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu kaitannya dengan apa? Dengan ibadah, dengan ketaatan. Ya, dengan ketaatan kepada Allah. Ada lagi yang disebut dengan kecerdasan intelektual, ya, intelijensi. Intelektual itu artinya kepintaran, akal. Jadi kalau akal kita ini cerdas, pikiran kita ini matang, maka insya Allah segala apa yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan kita. Karena setiap kita berpikir jernih, ya, maka insya Allah langkah kita akan bagus gitu. Pikiran kita jernih, berangkatnya dari hati yang jernih juga. Jadi berpikir jernih itu berangkatnya dari apa? Dari hati yang jernih. Ketika hati kita bersih, jernih, maka dia akan langsung masuk ke dalam pikiran-pikiran yang jernih pula, dan begitu keluar dari lisan, juga lisannya lisan yang bersih, ya. Tidaklah keluar dari lisan orang yang memiliki hati yang bersih, ya, kecuali perkataan-perkataan yang bagus, perkataan yang baik, perkataan yang sifatnya itu apa? Mengajak bukan mengejek, perkataan yang sifatnya itu mengajak bukan mengejek kepada kebaikan, mengajak pada kebaikan. Lalu kemudian hati yang bersih juga akan memberikan pengaruh di dalam apa? Di dalam langkah dan perbuatan kita. Ya, langkah-langkah kita selalu terarah karena hati kita bersih, pikiran kita bersih. 3 kecerdasan ini harus dimiliki oleh orang-orang beriman. Ya, kecerdasan dari mulai kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual. Ini kudu ada ini. Tanpa ada 3 kecerdasan ini, maka orang beriman ini akan rapuh. Makanya disebut Nabi dalam satu hadis apa? Kata Nabi, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih bagus, lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, walaupun semuanya berada dalam kebaikan. Maka bagaimana yang disebut Nabi mukmin yang kuat tadi? Mukmin yang kuat tadi maksudnya saudara, kekuatan mukmin itu berangkat dari 3 hal tadi. Kekuatan kecerdasan emosionalnya, kekuatan kecerdasan intelektualnya, kecerdasan spiritualnya. Dia punya kekuatan. Ada orang mukmin yang hanya dia mengaku beriman kepada Allah tapi nggak punya kecerdasan ini. Dia nggak ada kekuatan emosional, nggak ada kekuatan spiritual, nggak ada kekuatan intelektual. Dia mukmin juga. Itu di bawah daripada mukmin yang cerdas tadi, atau mukmin yang bagus tadi, orang mukmin yang kuat tadi. Jadi kalau orang yang mukmin yang kuat itu dia dapat mengarahkan dirinya pada hal-hal yang baik, saudara. Ada hal-hal yang baik. Antum kira-kira masuknya nominasi yang mana? Mukmin yang kuat apa mukmin yang lemah? Hah? Yang kuat. Apa dasar Anda mengatakan mukmin kuat? Dasarnya apa? Hah? Memiliki apa? 3 tadi. Ada mantum? Insya Allah. Ngomongnya insya Allah, jangan pasti ada itu, jangan begitu. Jadi insya Allah. Semoga Allah menghendaki. Ada kecerdasan spiritual. Jadi kekuatan kecerdasan spiritual itu mengarahkan kita untuk kebaikan. Makanya lagi viral kemarin tuh apa, saudara, ya? Yang ada viral tuh, ya, seorang anak perempuan berumur 17 tahun lalu kemudian membunuh seorang ibu kandungnya. Begitu di pengadilan dipoto, ya, senyum-senyum dan tertawa ria, seolah nggak pernah punya salah dan dosa membunuh orang tua. Nah, ini artinya telah mati kecerdasan spiritualnya. Dipoto senyum-senyum seolah tak punya salah, ya, nggak ada rasa penyesalan di raut wajah. Membunuh ibu kandungnya dengan menusukkan pisau ke leher dan tubuhnya sampai mati ibunya. Lalu ketika dipoto, maka dia senyum seolah memasang dirinya sedang dipoto. Dia tertawa ria. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Artinya apa? Kecerdasan spiritualnya nggak mantap. Kecerdasan spiritualnya nggak ada itu. Termasuk kecerdasan emosionalnya nggak ada. Orang kalau udah 3 kecerdasan nggak ada itu, lemah dia. Maka akan rapuh, setan akan mudah masuk ke dalam diri dia gitu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Iya. Maka itu
Saudara yang dirahmati Allah, kita diingatkan di dalam kajian kita bahwa sesungguhnya apa yang Allah sudah pilihkan Islam dalam hidup kita ini memberikan peluang kebenaran, bahwa Islam mendidik dan mengajarkan kita untuk selalu berbuat benar. Islam mendidik dan mengajarkan kita untuk berlaku jujur. Islam mendidik dan mengajarkan kita untuk selalu berbaik sangka. Islam mendidik dan mengajarkan kita untuk melakukan segala kebaikan-kebaikan yang diperintah. Bahkan Islam mendidik dan mengajarkan kita untuk melakukan segala lini kebaikan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Dari mulai kita hidup berumah tangga, bertetangga, bersosial, kemudian sampai dalam hal apapun yang diperintah oleh Allah selalu digunakan oleh orang-orang yang beriman karena dibina dan diajarkan oleh Islam. Makanya bersyukur punya Allah, bersyukur punya Islam. Jadi kita sebagai agama yang dipilihkan Allah untuk menjadi contoh, ya, menjadi contoh. Jangan kita ini justru apa namanya istilahnya menjadi contoh yang tidak baik. Kita harus contohkan contoh yang bagus, yang baik gitu ya. Kalau contoh yang bagus kan itu akan memberikan apa pengaruh bagi orang yang melihatnya. Makanya kalau orang-orang muslim itu, saudara, orang mukmin ngaku umat Nabi, itu berangkat tuh dari aura wajahnya aja udah menunjukkan apa? Menunjukkan keramahan gitu. Kalau kita mengaku jadi umat Nabi itu dari wajahnya udah menunjukkan keramahan gitu. Kemudian sikapnya juga, kemudian apa? Dipancarkan melalui apa? Melalui cahaya-cahaya dalam wajahnya. Jadi nggak menunjukkan kekesalan gitu. Sekalipun dia diuji berbagai macam ujian oleh Allah, tidak terpancar dari wajah kesusahan gitu. Kalau wajah-wajah lo kan susah dikit aja udah kebaca banget ya. Iya, susah dikit aja udah kebaca, udah ngeluh mulu kerjanya. Diomelin bini kebaca ente mah. Iya, diomelin bini kebaca tuh wajahnya gitu. Kalau orang beriman mah enggak. Ya, dia akan mampu mengolah semua kecerdasan tadi itu. Diomelin bini dia nggak akan pernah bawa dalam lingkungan. Dia nggak bawa ke majlis gitu. Kalau ditanya si fulan ngapa sih itu merengut aja, padahal orangnya baik. Begitu diteliti habis diomelin sama bininya begitu. Dibaca kebaca itu wajahnya kebaca gitu, kusut banget mukanya gitu ya. Jadi begitu saudara. Makanya pernah saya ungkap pada saat itu ya, pernah saya ungkap dulu ya tentang bagaimana sikap seorang Rasul di saat menyebarkan keislaman. Sampai-sampai seorang pendeta Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam terpincut. Ya, terpincut artinya terkesima dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin antum pernah saya sampaikan ini ya. Bagaimana 4 pilar yang disabdakan Nabi itu, yang diterapkan Nabi di kota Madinah. Ini kan keluar dari akhlak-akhlak Rasul yang luar biasa ya. Abdullah bin Salam itu seorang pendeta Yahudi di kota Madinah yang sering membaca kitab-kitab nabi-nabi terdahulu, dari mulai Tauratnya, Zaburnya, Injilnya. Itu dibaca tuh oleh Abdullah bin Salam. Namanya pendeta itu. Namanya nama Islam tuh ya, Abdullah bin Salam. Kayaknya kagak pantas tuh nama Abdullah bin Salam jadi pendeta. Pantas nggak? Nggak pantas. Abdullah bin Salam, nama Islam itu. Nama Islam diambil ya. Namanya cakep tuh. Yang bagus kan apa? Kalau pendeta-pendeta kita sekarang ya, pendeta-pendeta yang antum sering apa? Lihat namanya siapa? Ada Yohanes, ada Yosef gitu ya. Namanya gitu. Ada nggak pendeta namanya Samsudin? Ada nggak? Ada juga, ya ada. Ya, ada juga, nggak heran gitu. Ada juga. Ya. Tapi ini Abdullah bin Salam menjadi apa ya? Istilahnya tokoh Yahudi sekaligus sebagai rahib, pendeta gitu. Dia mampu membaca kitab-kitab terdahulu, nabi-nabi terdahulu. Setiap kali dia membaca kitab-kitab nabi terdahulu itu, dari mulai Taurat, Zabur, itu selalu dia temukan ya kalimat yang namanya di dalam kalimat itu Ismuhu Ahmad. Ismu Ahmad akan lahir pada akhir zaman nanti, akan lahir nabi terakhir sebagai penutup daripada nabi-nabi, yaitu Ismu Ahmad. Ismu Ahmad, namanya Ahmad. Dia baca juga tuh tentang akhlak-akhlaknya, dia baca juga tuh tentang bagaimana sikap-sikap Rasul itu ya. Alamatun nubuahnya dia baca itu. Namun dia heran ini, dia membaca sosok ini tapi belum pernah ketemu orangnya. Maka di dalam hati Abdullah bin Salam terhujam itu. Terhujamnya artinya apa?
Dia ingin sekali ketemu orang ini. Baru ngebaca aja tuh riwayat-riwayatnya tuh langsung apa? Langsung terpincut ya. Kalau ngelihat orangnya langsung rasanya ini lebih nikmat gitu, kata Abdullah bin Salam. Cuman siapa ini? Ismu Ahmad ini yang sekarang menjadi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang agung. Terpincut Pak hati dia. Nah, dilala keinginan Abdullah bin Salam ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah, saat itu orang yang pertama kali berhadapan dengan Rasul adalah Abdullah bin Salam. Dan Abdullah bin Salam itu nggak pernah tahu kalau yang dihadapkannya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat saudara, dalam catatan sejarah, catatan riwayat, ketika Abdullah bin Salam bertemu dengan sosok manusia agung yang bernama Rasul, dan Abdullah bin Salam sendiri tidak pernah tahu kalau itu adalah Rasulullah, maka saat itu Abdullah bin Salam terperangah. Ya, terperangah, bahkan juga merasa apa? Kaget, takjub gitu. Kalau antum contoh kaget misalnya ngelihat orang yang apa ya? Kaget lah gitu. Kaget antum gimana kira-kira? Kira-kira menunjukkan ekspresi kaget gimana kira-kira? Hah? Astagfirullahaladzim. Apa lagi? Kira-kira ekspresi kaget antum apa? Kalau ngelihat orang nih, ya artinya ada kehebatan di situ, ada keagungan, begitu melihat itu gimana kira-kira? Ya, ekspresi antum gimana kira-kira? Ya, kaget gitu ya. Kalau gitu mah ayan tuh yang gitu. Ya ayan tuh kaget. Ya, jadi kadang kaget ya. Masing-masing menunjukkan ekspresi lah ya. Masing-masing. Ada yang ekspresinya nangis, ada yang ekspresinya kaget gitu ada. Nah, Abdullah bin Salam ini sekaget-kagetnya dia. Ya. Ya, kalau orang Betawi bilang melongo atau melongo? Ya. Gitu, melongo gitu. Iya, ngelihat, melongo dia. Iya. Dia melongo gitu. Karena Rasulullah ini saudara, maaf, beliau kan diberi oleh Allah tuh dua kelebihan yang berbeda dengan Nabi Yusuf. Kalau itu dalam satu catatan kitab itu riwayat ya, kalau Nabi Yusuf tuh satu kelebihan diberi Allah yang lekat pada tubuhnya. Kalau Rasulullah dua. Bedanya di situ. Kalau Nabi Allah Yusuf diberi sesuatu kelebihan yang lekat pada tubuhnya, itu adalah sifat apa? Sifat jamaliyah. Sifat jamaliyah itu artinya yang nempel pada Yusuf. Jamaliyah itu artinya apa? Ganteng, tampan. Nabi Yusuf tampan saudara. Tapi hanya satu itu aja dikasih sama Allah. Kalau Rasul dua. Yang nempel pada diri Rasul itu dua. Apa itu? Jamaliyah, ketampanan dan juga kekuatan Rasulullah. Artinya karismatik gitu. Ada karismatik sendiri. Jamaliyah wa jalaliyah. Ada jamaliyah, ada jalaliyah. Jadi Rasulullah diberikan dua tuh, jamaliyah wa jalaliyah. Tampan dan gagah. Gagah Rasulullah tuh. Jadi menunjukkan wibawa, karismatik. Udahnya tampan, wibawa. Kalau Nabi Allah Yusuf itu tampan saja, kewibawaan nggak ada gitu ya, nggak ada kewibawaan. Makanya coba lihat dalam riwayat, Nabi Yusuf saking tampannya itu, wanita-wanita yang diuji coba oleh Siti Zulaikha ketika itu apa? Ya, untuk membuktikan ketampanannya coba dites tuh sama Siti Zulaikha. Dites, nanti Yusuf datang, kamu dikasih pisau, kemudian dikasih mangga. Ya. Kupas mangga, kupas saja. Tiba-tiba seketika Nabi Yusuf datang. Begitu datang terperangak semua wanita-wanita. Dia kupas bukan mangganya tapi tangannya dia kupas. Nggak berasa dia. Saking melihat tampannya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Tuh, makanya banyak perempuan-perempuan yang tergiur dengan ketampanannya gitu saudara. Nah, tapi kalau Rasulullah jamaliyah, tampan, jalaliyah, wibawa. Perempuan itu sebenarnya banyak yang tertarik dengan Rasulullah, ingin dipersunting menjadi istri beliau. Tapi karena punya jalaliyah, punya karismatik yang tinggi, sehingga perempuan-perempuan ini merasa ta'zim dan hormat kepada Rasulullah. Masya Allah, luar biasa. Udahnya tampan, gagah, wibawa.
ya Allah ya Rabb. Makanya nanti disebutkan tuh, penghuni surga nanti tampannya seperti Yusuf, gagahnya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kan antum nih jelek-jelek nih, sekarang nih jelek nih kan misalnya. Antum tuh jelek-jelek nih ya. Ya katakan antum tuh nggak gagah. Kalau antum nanti di surga udahnya ganteng, gagah. Nggak apa-apa, antum terima aja jeleknya dulu, terima aja dulu. Ya, nanti di surga gagah, udah tampan. Itu kelebihan Rasulullah. Jalmaliyah wa jalaliyah. Itu kelebihannya. Ini masya Allah saudara. Kalau punya pemimpin begini kira-kira gimana? Senang nggak kita? Oh, senang. Udah jamaliyah, jalaliyah, cerdas Rasulullah. Kalau dibilang umi itu bukan berarti bodoh, tidak. Umi itu bukan bodoh saudara. Tapi Umi itu memiliki kecerdasan yang tersembunyi gitu ya. Umi memang tidak membaca, tidak diajarkan baca tulis Umi itu. Tetapi dalam konteks arti bukan bodoh Pak, bukan. Ada orang bilang Rasul itu bodoh, enggak bodoh. Ya, baca tulis memang Rasulullah enggak diajarkan dalam hal ini ya. Tetapi Rasul punya kecerdasan yang tersembunyi di dalam dirinya. Ya, cerdas. Kalau beliau enggak cerdas, bagaimana dia bisa menerima wahyu, saudara? Ya, cerdas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaliyah wa jalaliyah. Belum ada yang bisa menandingi beliau, saking tampannya, saking gagahnya. Nabi Yusuf hanya jamaliyah, beliau jamaliyah wa jalaliyah. Masya Allah, wanita-wanita banyak yang ingin dapat dipersunting tapi takut karena gagahnya beliau gitu ya. Masya Allah. Nah saudara yang dirahmati Allah, kembali kepada riwayat tadi ya. Ini Abdullah bin Salam kaget dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia nggak pernah tahu kalau itu adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia bertanya kepada penduduk Ansor ketika itu, orang-orang yang ada di sekitar Madinah. Kedatangannya Rasulullah bersama kaum Muhajirin itu, ketika Abdullah bin Salam bertatap wajah dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat itu Abdullah bin Salam bertanya, "Ayuhan nas, wahai manusia, ya, siapa orang ini?" Maksudnya siapa Muhammad ini? Dia nggak tahu kalau itu Rasulullah. Siapa sebenarnya orang ini? Inna hadzal wajha, dia memberikan kesaksian. Inna hadzal wajha laisa biwajhil kadzdzab. Ini orang punya wajah yang nggak pernah menyimpan kedustaan. Nggak ada dusta di wajahnya. Kalau ente kan wajah-wajah pembohong nih. Kalau Rasul enggak, saudara. Rasul tuh nggak ada wajah kedustaan tuh, nggak ada. Antum nyimpen bohongannya ketahuan tuh, ketahuan antum. Rasul tuh nggak ada wajah kedustaan. Wajahnya penuh dengan kelembutan, penuh karismatik, kemudian wajah yang membimbing, mengarahkan, ya penuh dengan senyuman. Siapa orang ini sebenarnya, kata Abdullah bin Salam. Lalu diinformasikan, orang ini wahai rahib, wahai pendeta, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ kaget dia, semakin kaget dia. Ternyata kagetnya Abdullah bin Salam itu membenarkan apa selama ini yang dia baca dalam kitab-kitab Nabi terdahulu, ternyata betul adanya, bahwa Rasulullah penutup Nabi di akhir zaman itu, penutup para Nabi, memiliki wajah yang bagus, memiliki akhlak yang luhur, memiliki kalimat-kalimat yang bijak gitu. Tidak seperti kebiasaan Madinah ketika itu. Dulu Madinah itu namanya apa? Kota apa namanya? Yasrib. Yasrib itu maknanya adalah mencaci, memaki, memfitnah, sebanyak itu. Jadi nama Yasrib itu disesuaikan dengan keberadaan orang-orang di sekitar itu. Jadi orang-orang di Madinah itu dulu, sebelum Madinah, itu kerjaannya cuman memaki, mencaci, kemudian apa lagi? Ya begitu deh, saling mengandalkan kekuatan suku di antara mereka gitu. Nah, maka datang Rasulullah dirubah. Kayaknya nggak cocok Rasul berada di kota Madinah itu menjadi kota Yasrib yang selama ini namanya Yasrib, dirubah menjadi Madinatul Munawwarah, yaitu kota yang penuh dengan cahaya sampai saat ini, karena keberadaan Rasulullah yang membawa cahaya itu. Nah, Abdullah bin Salam ini kaget saudara ngelihat Rasulullah, dan juga membenarkan dengan apa yang dibacanya. Punya wajah yang luar biasa, langsung terpincut dia, karena wajah Rasulullah itu mendidik ya, wajah Rasulullah itu mengajak bukan mengejek saudara.
Orang-orang dulu di sono nggak begitu, wajahnya geram-geram gitu. Kalau punya wajah itu ditekuk mulu tuh, dulu di Yasrib itu, ditekuk aja, kesel. Rasul enggak. Dari aura wajah saja sudah ada dakwah di situ tuh. Makanya kalau jadi mubalik, jadi kiai itu ya jangan bermuka masam, ya banyak senyum gitu. Antum juga jadi umat Rasul tuh jangan banyak senyum gitu. Jadi banyak senyum kan ada tuh mubalik yang aja itu jangan. Kalau jadi mubalik public figure tuh banyak senyum, ya Pak, ramah lah gitu. Antum juga sebagai umat Nabi untuk bisa merekrut orang gitu, ini akhlak Nabi, banyak senyum gitu, banyak senyum. Antara antum pulang dari sini nih, pokoknya berdiri senyum aja situ, senyum aja sepanjang jalan gitu. Nah ini dari aura wajah aja udah kebaca saudara ya. Nah apa yang menarik dari kalimat itu saudara, dari pertemuan pendeta Abdullah bin Salam dengan Rasulullah, disinilah ya, lihat saudara, saat itulah Abdullah bin Salam baru kali itu mendengar ucapan yang sangat mendidik, ucapan yang sangat luar biasa menyentuh kolbunya, yang belum pernah didengar ucapan-ucapan itu sebelumnya oleh penduduk Madinah kecuali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Sampai beliau sendiri yang menyanadkan hadis itu, yang menyandarkan hadis itu. Ini hadis riwayat Bukhari, sahih hadis ini ya. Sampai beliau sendiri yang menyanadkan hadis itu, an Abdillah bin Salam itu. Jadi di situ dikatakan dari Abdullah bin Salam yang memberi kesaksian tentang Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Awwalu ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama kali yang aku dengar dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Pertama kali aku dengar, yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Orang-orang di Madinah yang aku dengar kalimat ucapannya adalah kalimat mengejek, kalimat memukul, kalimat yang memfitnah, kalimat yang menggunjing, kalimat yang membuat huru hara. Tapi ketika aku dengar di kota Madinah dari lisanul haq, lisan yang benar seorang nabi, aku dengar 4 hal, kalimat yang sangat menyentuh hati dari Rasulullah SAW. Pertama kali yang aku dengar dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama yang Rasul sampaikan ketika itu apa? Yang menyentuh hati semua orang Madinah. Afsus salam. Afsus salam. Tebarkan kedamaian, tebarkan kasih sayang, tebarkan keselamatan di antara kalian. Masya Allah. Antum menjadi umat Rasul, tebarkan kasih sayang di antara kalian. Jangan memprovokasi orang, jangan mendikte orang. Ayo tebarkan kedamaian pada orang. Tunjukkan Islammu, tunjukkan wajah umat Rasulmu, tunjukkan lisan kebenaranmu, apa yang disampaikan Allah melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Afsus salam, tebarkan kedamaian, tebarkan kasih sayang. Ya, afsus salam. Afsus salam. Ini luar biasa ucapan Rasulullah yang didengar oleh Abdullah bin Salam. Afsus salam. Kemudian yang kedua apa? Wasilul arham. Sambung tali silaturahim di antara kalian. Jadi kuatkan hubungan silaturahim di antara kalian. Suruh kuatkan. Ini penting sekali saudara. Silaturahim di antara kalian tuh bangun. Jadi jangan memutuskan silaturahim. Karena silaturahim itu akan membantu kalian, memberikan rezeki yang berkah, memanjangkan umur kalian, bahkan memberikan peluang-peluang kesuksesan. Orang yang sering banyak silaturahim. Wasilatul arham. Sambung tali kasih di antara kalian. Silaturahim. Ini pesan Nabi. Kemudian apa lagi? Nabi ngajarin lagi kepada penduduk Madinah ketika itu, wa at'imut ta'am, beri makan, jangan pelit sama orang. Begitu saudara, berikan makan orang. Kalau antum ada rizki dari Allah, hakikatnya itu ada rizki orang lain di situ. Kasih makan orang, jangan pelit, jangan pelit. Rasul menunjukkan perintah sodakoh kepada orang itu. Artinya ayo tunjukkan,
kasih makan orang, memberi makan orang-orang lapar, orang-orang yang membutuhkan, kasih makan dia, memberi makan. At'imut ta'am. Tuh makanya saudara, penting sekali tuh memberi makannya. Jangankan nama makhluk Allah yang bernama manusia, sama binatang aja punya nilai, didapat nilai oleh Allah. Binatang-binatang tuh ya, kucing ya, burung dan sebagainya ya, itu punya nilai semua kalau antum bisa kasih makan, apalagi orang lain yang antum kasih makan gitu, itu dapat nilai. At'imut ta'am. Nah, baru masuk yang keempat. Apa yang keempat di situ? Yang keempat ini kaitannya dengan tadi tuh kecerdasan spiritual. Apa Rasul bilang? Yang keempat itu adalah wasallu bil-lail wan nasun niyam tadkhulunal jannata bisalam. Kamu salat malam, bangkit di waktu malam, sujud kepada Allah. Di mana orang terlelap tidur, kau bermunajat, kau mohon kepada Allah. Jadikan sebagian malammu sebagai ibadah sunat tambahan untuk sujud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka aku akan diberikan kedudukan yang terpuji oleh Allah. Jadi minta pada Allah ya. Ini satu pesan pesan pendidikan yang luar biasa kepada kita umat Rasulullah. Bangkit di waktu malam untuk sujud, memberikan arahan dan tujuan dalam hidup ini. Kau munajat kepada Allah, karena Allah senang ketika manusia terlelap tidur, ada hamba-hambanya yang masih memelekkan matanya untuk bangkit taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu saudara. 4 kalimat tadi itu yang didengar Abdullah bin Salam dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu ada, maka itu menunjukkan rahmat bagi seluruh alam. Gitu. Jadi bukan menggunjing, bukan mencela, bukan. Kita harus mengajak, bukan mengejek gitu ya. Kalau beri ketegasan wajib, hukumnya wajib, ketegasan itu wajib. Cuman ketegasan itu pun terarah, bukan mengadu domba, bukan memprovokasi, bukan. Jadi kalau dalam Islam itu beri ketegasan itu wajib hukumnya, tapi bukan berarti mengadu domba. Cerdas. Rasul pun orang yang tegas. Rasul tegas dalam hal menegakkan amar ma'ruf misalnya dengan cara-cara dakwah beliau, tapi ketegasan beliau itu terarah gitu. Terarah, bukan lantas mau egonya, mau nafsunya, enggak. Itu semua karena Allah. Coba lihat musuh-musuh Rasul yang Rasul dianggap sebagai musuhnya, bahkan Rasul itu enggak menganggap dia musuh, dia tetap sahabat gitu ya, tapi dia memusuhi Rasulullah ya. Ketika beliau berdakwah di Taif misalnya ya, saat itu Jibril turun, Rasul sudah berlumur darah, Jibril marah, wahai Muhammad, berdoalah kepada Allah, kau minta laknat dari Allah untuk dia, akan kutumpahkan 2 bukit Uhud ini kepada dia sebagai bentuk kemarahan. Ayo minta sama Allah. Tapi Rasul kan nggak minta untuk membinasakan kaumnya, tidak kan? Tapi Rasul apa? Berdoanya apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk pada kaumku, karena sesungguhnya dia nggak tahu. Sampai Jibril ini bilang, Rasul, gimana kamu? Ini udah dahsyat dia memarahi kamu, bahkan dia udah memerangi kamu Rasul. Tidak Jibril. Kalau ayahnya saat ini marah kepadaku, bapaknya marah kepadaku, ya mungkin kan anak cucunya nanti ada yang diberi hidayah, yang mungkin juga dia akan mengikuti sunnahku, dia akan mengikuti ajaran agama Allah gitu. Kalau sekarang ayahnya belum diberi hidayah, siapa tahu kepada anaknya, kepada cucunya, itu permohonan Nabi kepada Allah. Apa yang terjadi saudara? Doa Nabi diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diijabah oleh Allah. Salah satu ijabah doa Nabi itu apa? Ternyata bapak-bapaknya orang Taif dulu yang memusuhi Nabi, salah satunya adalah Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, yang beliau adalah musuh Nabi. Beliau adalah orang yang memfitnah, menggunjing, mengumpat Nabi, bahkan mencela Nabi habis-habisan, merekrut banyak orang dengan hartanya untuk memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Anak dari mereka itu menjadi panglima perang yang membela Islam
keantero jagat raya ini yang gak pernah dikalahkan oleh siapapun, anaknya Walid bin Mughirah yang kita kenal sebagai panglima perangnya di zaman Rasul, bahkan sampai kepada sahabat Umar, yaitu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu anak musuhnya Nabi yang bapaknya dulu menggunjing, memfitnah, tapi jadi panglima perangnya Islam, panglima perang Rasulullah. Bayangkan doa Nabi itu. Makanya antum salah kalau antum ini aneh, kalimat-kalimat ini yang sebenarnya nggak boleh begini, saudara. Ini maaf sekali lagi ya, kalau kita jadi umat Rasul jangan sampai begini. Kan ada istilah dendam apa ya, ada orang bilang dendam 7 turunan. Nggak ada itu, dendam tuh nggak boleh, itu nggak diajarin. Dan juga nggak ada dendam, jangankan dendam 7 turunan, dendam satu aja, 1 turunan kagak ada, pakai 7 turunan lagi. Apalagi sampai dibilang gua mau enak banget dah sama dia, pokoknya gua mah kesel, dendam 7 turunan. Tuh baru turunannya doang, belum tanjatannya belum begitu. Saking keselnya, padahal saya kira itu nggak boleh begitu. Kalau kita katakan lagi nggak enak gitu ya, lagi katakan clash kepada bapaknya, jangan musuhin anaknya. Ya, jangan juga nanti bapaknya udah nggak ada, anaknya udah nggak ada cucunya sampai dimusuhin juga. Jangan. Karena Islam nggak ngajarin itu. Islam justru ngajarin udahlah, kalau itu jangan nyimpan dendam, maafkan dia. Wal afina 'anil nas. Anak cucunya kan mesti ada nih, orang-orang yang nanti bakal dikasih hidayah seperti Rasulullah. Ya, Khalid bin Walid itu kurang apa? Memimpin peperangan di mana-mana Khalid selalu menang karena kecerdasan dan kegagahannya. Karena dia malu punya orang tua dulu pernah memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikasih anak yang gagah, berani untuk membela Islam, bertempur di mana-mana, menjadi panglima yang gak bisa dikalahkan oleh apapun. Masya Allah. Ini juga menjadi apa istilahnya, pelajaran buat kita. Jadi jangan sampai kita ngomong begini, gua mah pokoknya 7 turunan gak bakal gua maafin. Keliru, gak boleh. Gak boleh begitu ya, gak boleh. Kita kudu paham itu, kita kudu paham. Apalagi yang kita petik pelajaran dari Khalid. Ini juga buat antum-antum pada ya. Khalid bin Walid seorang panglima perang yang gagah berani, yang memiliki ketawaduan yang luar biasa. Tawadu. Coba pada saat Khalifah Umar bin Khattab menggantikan posisi Khalid bin Walid sebagai panglima dengan pemberhentian mendadak, saudara, bayangin. Khalid bin Walid memimpin peperangan berhasil terus. Tiba-tiba datang surat dari Amirul Mukminin Khalifah Umar, presiden, bahwa Khalid diberhentiin, saudara, jadi panglima, dan digantikan tabuk kepemimpinan panglimanya oleh anak buahnya dulu, anak buahnya. Jadi itu, walaupun anak buahnya riskan sebenarnya nggak mau, tapi ini perintah, akhirnya mau jadi panglima menggantikan Khalid bin Walid. Apa yang terjadi? Apakah Khalid ketika itu murung? Apakah ketika itu Khalid itu merasa gundah? Enggak. Khalid tetap tegar. Oh, ini keputusan presiden, ini keputusan khalifah, kan gitu. Nah, walaupun di hati bertanya ada apa? Sebenarnya kan kalau orang yang diputusin mendadak gitu ya, orang yang dipecat mendadak itu kan ada sebab, betul nggak? Ada sebab tertentu, apa salah, apa enggak? Ini nggak ada salah, Pak. Nggak ada angin, nggak ada topan, nggak ada panas, tiba-tiba putus. Antum kira-kira kalau dipecat begitu gimana? Nggak terima ya? Ya, antum tuh nafsunya nggak terima. Khalid pun dalam fitrahnya begitu. Tapi karena ini keputusan sang presiden, sang khalifah, ya dia sami'na wa ata'na. Hanya saja nanti dia akan bertanya kenapa, sebabnya, kan gitu ya. Ya luar biasa, itu fitrah manusiawi. Tapi Khalid yang dulu anak buahnya itu dia pimpin, sekarang menjadi panglima dia, apakah Khalid nggak mau ikut perang? Tidak. Khalid berada di barisan belakang mengikuti anak buahnya sampai jadi panglima. Ya, sampai anak buahnya riskan itu. Wahai panglimaku Khalid bin Walid, kata anak buahnya, aku malu memimpin engkau. Tidak, kau adalah orang yang diamanahi. Maka saat ini kau menjadi panglima, aku menjadi anak buahmu, bukan menjadi panglimamu sekarang, tapi aku ikut mengikuti kalian, dan aku pakai strategi kalian. Ayo, aku ikut. Sami'na wa ata'na. Enggak malu, Pak. Tetap dia ngikut. Ini juga pelajaran buat pengurus-pengurus masjid. Kalau udah diangkat jadi pengurus masjid, ayo istiqomah. Begitu udah nggak diangkat, hidupin lagi masjid. Jangan begitu diangkat jadi ketua masjid, ramein masjid, begitu udah lengser jadi ketua masjid, kagak ke masjid. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Tuh, hati-hati tuh, ya hati-hati.
Ya, dulu jadi RT, rajin banget ke masjid. Begitu udah nggak jadi RT, nggak ke masjid. Ada nggak begitu? Ada. Nah, itu salah Pak. Tunjukkan tuh akhlak Khalid bin Walid tadi itu, yang luar biasa. Tapi apa? Akhirnya setelah peperangan itu selesai, Khalid bin Walid menghadap Umar. Ya Amirul Mukminin, kenapa kau pecat aku dalam dadakan seperti ini? Aku tetap terima ini keputusanmu, ya, tetapi aku bertanya, adakah salahku ini? Apa kata Umar? Wahai Khalid, engkau adalah orang yang sangat luar biasa. Engkau tidak salah. Engkau tidak ada kecacatan sedikit pun di hatiku. Apa namanya? Dalam pandanganku. Kau adalah panglima yang sangat luar biasa. Di mana-mana namamu harum. Namamu harum, luar biasa. Saat kau memuncak namamu, di saat ini orang banyak mengeluh-elukan kepanglimaanmu. Saat itu aku membaca, wahai Khalid, makanya aku putuskan untuk memberhentikan kamu, menggantikan posisi pada anak buahmu sebagai regenerasinya, padahal kau pun masih mampu melakukannya. Tapi karena aku sayang kepadamu, wahai Khalid, ada kekhawatiranku setan masuk ke dalam tubuhmu dan darahmu yang menghancurkan keikhlasanmu. Aku khawatir kalau hari ini kau menjadi panglima juga, maka saat itu kau akan timbul ria, kau timbul ujub, yang akhirnya kau mati membawa dosa, bukan membawa sesuatu kenikmatan dari Allah. Itu yang ku khawatirkan. Baru Khalid bin Walid memaham tentang mukasyafahnya Umar, karena Umar terkenal itu saudara bisa membaca sesuatu yang belum terjadi. Itu kelebihan Umar. Umar itu bisa membaca mukasyafah yang luar biasa. Salah satu contoh dalam satu riwayat, Sayyidina Umar ketika beliau berkhutbah, mengapi-api berkhutbah itu, ya. Pada waktu hari Jumat berkhutbah mengapi-api. Saat itu pula Khalid bin Walid sedang memimpin satu peperangan, saudara. Jauh di sana. Tapi dengan api-apinya khutbah Umar, masjidnya di mana, perangnya di mana, suara Umar kedengeran ke sana. Apa kata Umar? Kau putar haluan dalam khutbah. Khalid, oh, suara Umar ini, padahal lagi khutbah. Umar bisa membaca, dikepung umat Islam ketika itu. Tapi suara Umar lantang dengan izin Allah terdengar dalam peperangan Khalid bin Walid ketika itu. Akhirnya Khalid bin Walid mengikuti suara Umar itu, yang dia nggak pernah tahu Umar di mana adanya itu. Nah, itulah kelebihan Umar. Masya Allah. Makanya di sini Khalid dipecat, Umar bukan dipecat. Umar tahu kalau hari ini tetap memimpin sebagai panglima, maka Khalid akan ria dan ujub, dan dia terbunuh dan dibunuhnya dalam keadaan ria. Aku khawatir itu. Masya Allah. Makanya sampaikan wafatnya Khalid bin Walid itu kan di apa, tempat tidurnya, saudara. Khalid bin Walid itu menginginkan wafatnya lagi perang. Tapi apa yang terjadi? Allah menghendaki Khalid bin Walid wafatnya di tempat tidurnya, saudara, bukan perangnya. Karena Allah juga dalamnya doa Umar, kalau dia perang dia membela, ada ria di situ, maka wafat di tempat tidurnya. Masya Allah, niatnya udah dapat. Nah, ini pelajaran buat kita, saudara, ya, pelajaran buat kita. Nah, karena itu saudara yang dirahmati Allah, apapun yang kita pahami di dalam ajaran Islam, sebenarnya Islam memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, dan Islam mengajarkan dan mendidik kita supaya memiliki kekuatan iman, kekuatan Islam, dan kita bangga Islam sebagai agama kita yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu jangan pernah kita mengakhiri hidup kita dalam keadaan di luar Islam, tapi kita berada di dalam ajaran agama Allah, di dalam ajaran Islam, dan mengikuti tuntunan-tuntunan yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Jangan kau memilih mati, jangan kau memilih mati di luar Islam, tapi pilihlah mati ketika engkau dalam mengikuti ajaran-ajaran Islam, yaitu ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-sering kau berdoa kepada Allah, Allahumma anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, engkau adalah pelindungku di dunia dan akhirat, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan kumpulkan aku bersama orang-orang saleh. Itu mintanya orang-orang beriman, saudara. Mintanya orang beriman supaya kita itu hidup di dunia berkumpul bersama orang soleh, dan mati pun berkumpul bersama orang
saleh. Itu menjadi kenikmatan tersendiri buat kita. Antum mau mati berkumpul dengan orang soleh? Mau hidup berkumpul dengan orang soleh? Duduk di majlis ilmu, dekatkan dirimu kepada Allah melalui lisannya para ulama. Ikuti bimbingan para ulama, jangan musuhi ulama, dekatkan ulama, karena ulama adalah orang yang sudah lebih dulu dekat kepada Allah dari ilmu-ilmunya, minta bimbingan dan arahannya dari mereka. Insya Allah kau akan memberikan faidah, kau akan diberikan sesuatu kebaikan dari lisannya para ulama-ulama itu, terutama ulama-ulama yang wara, ulama-ulama yang benar-benar ya menginginkan kemaslahatan, menginginkan kekuatan iman pada diri kalian. Jadi ikuti mereka. Tanpa ada bimbingan mereka, apalah artinya kita? Itulah yang harus kita pahami. Laulal murabbi ma arabtu rabbi. Kalau bukan karena guruku, maka aku tidak akan pernah mengenal Tuhanku, karena dia adalah guruku yang membimbingku, mengarahkanku, maka aku kenal siapa Tuhanku yang aku sembah. Aku tahu ilmunya, bagaimana cara ruku yang bagus, bagaimana cara sujud yang bagus, bagaimana cara iftiras yang bagus, bagaimana cara takbiratul ihram yang bagus. Itu karena bimbingan guru-guruku, ulama-ulamaku. Maka aku cinta kepada mereka, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Begitu saudara. Kita minta berkumpul bersama orang soleh di dunia, juga berkumpul nanti bersama orang soleh di akhirat. Begitu. Makanya doa dalam Quran itu kan ketika nanti Allah panggil apa? Orang-orang yang memiliki iman tuh, memiliki jiwa-jiwa yang tenang, yang selalu digunakan untuk berbakti kepada Allah. Apa kata Allah? Dipanggil sama Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi katakan padkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Maksudnya hamba-hamba Allah yang saleh, orang-orang yang saleh. Masuk. Hei jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada jalan Tuhanmu dengan penuh keridhaan, ke tempat yang diridhoinya, yaitu surganya Allah, dan masuk pula berkumpul bersama hamba-hambaku yang saleh, dan kamu kekal di dalamnya. Masuk, dipanggil sama Allah. Yang jiwa-jiwanya tenang di dunia, suka dekat dengan ulama, suka ngaji, suka zikir, suka banyak melakukan ritual ibadah atas bimbingan ulama, tenang jiwanya. Orang yang berzikir bakal tenang jiwanya, yang nanti bakal dipanggil oleh Allah pun dalam ketenangan. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, dipanggil sama Allah, karena sekarang jiwanya tenang, nanti pun akan dipanggil dalam ketenangan oleh Allah. Tuh dipanggil saudara. Antum tuh kalau yang nggak tenang ya nggak dipanggil, kalau yang tenang-tenang aja, yang suka pada kumpul sama ulama itu dipanggil sama Allah. Iya saudara. Ya maka itu antum kudu sayang, takzim sama ulama. Ya, tabarrukan wa ta'adduban. Jadi minta keberkahan para alim ulama dan minta kehormatan dari mereka. Allah akan berikan itu semua karena engkau mencintai ulama-ulamanya para nabi. Ya pewaris para nabi. Gitu. Kalau pengen keberkahan tuh cari ulama-ulama, minta sama Allah tentunya, karena lisannya ulama itu yang akan mendeteksi semua itu. Kalau selama ini kamu berdoa kepada Allah, doa kamu belum diijabah, maka datangi ulama, minta permohonan doanya, karena lisan dia yang diijabah oleh Allah melalui lisannya para